devotion. Call it a mom's adoration. Foundation, a special bond of creation. Ha! For all the single moms out there going through frustration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Guru dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Unsur cerita. Tapi sebelum kita belajar, jangan lupa kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di tema 5, subtema 1, materi tentang unsur cerita. Tujuan pembelajaran hari ini kita akan mengenal apa itu unsur cerita dalam sebuah cerita dongeng ataupun cerita pendek. Yuk kita belajar bersama-sama. Apa itu unsur cerita, anak-anak? Siapa yang sudah tahu tentang unsur cerita? Ya, betul. Unsur cerita ini ada dalam setiap cerita. Salah satunya ada satu, tokoh. Tokoh atau penokohan adalah pelaku ataupun pemain yang terdapat di dalam sebuah cerita. Di sana terdapat sifat ataupun karakter dalam cerita yang dibuat semenarik mungkin. Yang kedua adalah tema. Tema adalah ide atau inti dalam sebuah cerita. Tema ini dijadikan sebagai patokan untuk pengembangan sebuah cerita. Supaya cerita lebih menarik, maka temanya juga harus yang menarik. Yang ketiga adalah latar. Latar ini adalah tempat atau waktu ataupun suasana yang ada dalam sebuah cerita. Latar ini bisa latar waktu bisa pagi, malam, siang, dan sebagainya. Yang keempat adalah alur. Alur adalah jalannya cerita. Jalannya cerita ini bisa berupa sebuah kejadian ataupun peristiwa yang tersusun secara rapi teratur. Ada juga alur maju, alur mundur. Ada juga alur maju dan mundur. Yang kelima adalah amanat. Amanat adalah pesan dari penulis yang ingin disampaikan kepada para pembacanya. Nah, dari 5 unsur cerita tadi, masih ingat ya? Ada tokoh, tema, latar, alur, dan amanat. Nah, kalian bisa melihat dari cerita Matahari yang Setia yang ada di halaman 15 buku 3E-nya. Nah, di situ digambarkan apa? Sebuah matahari yang setiap harinya menyinari bumi yang diciptakan oleh Tuhan untuk bermanfaat atau menjadikan manfaat untuk alam semesta. Tapi kenapa manusia tidak mau berterima kasih dengan matahari? Akhirnya mataharinya sedih karena apa? Merasa manusia tidak membutuhkannya. Padahal apa? Ketika matahari tidak ada, maka seluruh bumi ataupun alam semesta akan kacau ya. Di bumi pun juga ketika tidak ada matahari, maka tanaman pun tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Nah, anak-anak, jangan lupa ya, kita harus selalu bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita semua. Kita harus bisa memanfaatkan semua hal dengan baik dan benar. Oke, anak-anak, belajar kita hari ini sampai di sini dulu. Besok kita bertemu di sekolah. Jangan lupa tetap belajar. Tugas-tugas kalian juga harus dikerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.